Haleluya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasihan Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang selalu kita yakini akan menjadi kekuatan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami menikmati hari ini dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, dituntun oleh kebenaran-Mu yang kami percaya akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi apapun. Kami tidak pernah menyerah karena kami tahu bahwa Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan yang oleh tuntunan kuasa-Nya menuntun kami melalui kebenaran. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami hari ini umat-Mu, sehingga kami dikuatkan oleh firman-Mu hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku yang kekasihan Tuhan, mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian. Ini lebih menarik. Dengan menggunakan kitab suci, hamba Allah akan siap sedia dan mempunyai semua yang diperlukan dalam melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan topik perkakas kehidupan. Saudara, keahlian tanpa memiliki perlengkapan yang baik itu adalah merupakan hal yang tidak mungkin. Memiliki perkakas yang baik tanpa memiliki keahlian itu sama-sama juga percuma. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita perlu memiliki perkakas yang baik untuk melakukan hal yang baik. Sama dengan seorang dokter, tanpa memiliki peralatan yang baik, seorang dokter bedah tidak mungkin dapat melakukan tugasnya dengan baik. Seorang dokter juga memiliki peralatan tanpa keahlian, dia tidak dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Seorang tukang kayu yang memiliki keahlian tanpa memiliki peralatan yang baik, tentunya dia tidak akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Demikian juga dalam berbagai macam profesi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita memerlukan keahlian, tetapi kita juga memerlukan perlengkapan untuk mendukung, memaksimalkan apa yang dapat kita kerjakan. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan adalah merupakan perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya untuk memperlengkapi saudara melakukan hal yang baik. Saudara, kehidupan kita juga membutuhkan yang namanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah merupakan buku pedoman, petunjuk bagi kehidupan saudara dan saya. Nah, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan mengapa kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita selalu memperlengkapi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu merenungkan firman Tuhan. Karena dengan demikian kita sementara membangun iman kita, membangun kekuatan yang ada di dalam diri saudara dan saya. Alasan yang pertama, mengapa kita memerlukan firman Tuhan? Karena firman Tuhan adalah sarana yang paling baik untuk kita mengenal Tuhan. Dunia ini, segala yang Tuhan ciptakan sebetulnya memang menceritakan tentang Tuhan Allah kita. Tapi secara spesifik Tuhan memperkenalkan dirinya melalui firman Tuhan agar kita dapat mengenalnya
dengan baik. Dari firman Tuhan kita mengenal rencananya. Dari firman Tuhan kita bisa mengetahui apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Dari firman-Nya kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dari firman-Nya kita tahu bagaimana bersikap ketika kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kita selalu memerlukan firman Tuhan dalam kehidupan kita agar kita dapat mengenal Dia secara sempurna. Nah, Tuhan mengungkapkan, memperkenalkan dirinya melalui firman Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, kita dapat mengenal pribadinya. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, mengerti apa yang Tuhan mau dalam situasi apapun, termasuk situasi yang sementara kita alami hari-hari ini. Yang kedua, saudara, mengapa kita memerlukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan adalah cara Tuhan untuk mengajarkan kita kebenaran. Kalau saudara membaca di Google, kalau saudara membuka YouTube, saudara akan menemukan banyak ajaran di sana. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua yang ada di Google, yang ada di YouTube itu adalah merupakan kebenaran, yang mengajarkan kebenaran. Saya baru saja mendengarkan kesaksian dari seorang pemuda yang meninggalkan imannya. Dan ketika dia ditanya tentang Yesus, ketika dia ditanya tentang firman Tuhan, dia tidak bisa menjawab, dia tidak tahu. Dan itu sebabnya mengapa dia begitu gampang meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan. Alkitab adalah merupakan perlengkapan saudara. Dan itu adalah perkakas yang terpenting bagi saudara dan saya untuk saudara bisa kuat di dalam kehidupan ini. Ada banyak informasi yang ada di sekitar kita. Ada banyak informasi yang ada di Google. Ada banyak informasi yang ditawarkan melalui YouTube. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, Alkitab adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran buat saudara dan saya. Mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena itu adalah cara kita untuk mengenal kebenaran. Supaya kita tidak salah melangkah dalam kehidupan ini. Supaya kita tidak tersesat di dalam dunia yang penuh dengan kesesatan ini. Hal yang ketiga, mengapa kita memerlukan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan adalah merupakan petunjuk saudara. Petunjuk untuk saudara dapat hidup berkenan di hadapannya. Saudara, ada banyak petunjuk, ada banyak hal yang ada di sekitar kita. Ada banyak hal yang berusaha menggagalkan iman saudara, membelokkan iman saudara, membuat saudara tersesat. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah merupakan petunjuk kehidupan saudara yang akan menuntut saudara kepada kehidupan. Alkitab kita adalah petunjuk bagaimana kita hidup untuk kita bisa sampai kepada tempat perhentian yang Tuhan sediakan, yaitu surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak hanya memberikan kita petunjuk kehidupan, tetapi juga memberikan kita kekuatan spiritual. Kalau saudara membaca di dalam kitab Matius, saudara akan menjumpai penjelasan Yesus tentang dua macam dasar. Orang yang membaca, melakukan firman Tuhan adalah orang yang sementara membangun kekuatan di dalam dirinya. Adalah orang yang sementara membangun kekuatan iman yang ketika badai datang, ketika pergumulan datang, ketika tantangan datang, dia akan tetap menjadi pribadi yang kuat. Dia akan tetap menjadi pribadi yang bertahan di dalam situasi apapun. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa orang yang tidak membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, sebetulnya mereka sementara membangun kehidupan yang rapuh, yang ketika badai datang, ketika ombak datang, ketika hujan datang, ketika tantangan pergumulan datang, bangunan imannya begitu mudah roboh. Itu sebabnya saudaraku yang kekasihan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita memperlengkapi kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, dengan kebenaran. Karena itu adalah merupakan pedoman kehidupan saudara yang akan menguatkan saudara dan saya
yang merupakan sumber kekuatan, pengharapan, sehingga saudara akan bertahan melawan tipu daya si jahat yang ingin menghancurkan saudara, membelokkan iman saudara, membuat saudara terhilang di hadapan Tuhan. Bahkan menghadapi badai kehidupan sekalipun, khususnya situasi-situasi yang kita alami, kita tidak menjadi lemah karena kita percaya, kita berpegang kepada firman Tuhan, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita membangun iman kita di atas dasar yang kuat, sehingga saudara dapat diperlengkapi dengan perkakas yang akan membuat saudara dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Berkati firman-Mu, biar setiap kebenaran akan menuntun kami, menyadarkan kami betapa pentingnya kebenaran dalam hidup kami, yang akan menguatkan kami, menuntun kami, mengajarkan kami tentang Engkau. Dan ketika kami merenungkan, melakukan firman, kami percaya kami sementara membangun kekuatan ilahi dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu kuat melewati badai kehidupan. Tuhan, hamba berdoa di mana umat-Mu berada saat ini, kekuatkan kami Tuhan, Engkau tuntun kami, Engkau tolong kami Tuhan. Kalau kami sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau kami lemah Tuhan kuatkan. Ketika kami putus asa Tuhan hiburkan kami. Bahkan ketika iman kami menjadi lemah, kuatkan kami Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, dan kami percaya Engkau akan terus menuntun kami sepanjang hari ini di dalam kehendak dan rencana. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus